Salam juga kepada saudara-saudaraku yang menyaksikan atau beribadah melalui online, baik YouTube. Ya. Kiranya kita semua sungguh-sungguh boleh merasakan berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan berbicara mengenai rendah hati dan rela melayani. Ya, rendah hati dan rela melayani. Untuk itu saya ingin mengajak kita untuk membaca di dalam kitab Markus pasal pertama ayat 1 sampai ke 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Apa yang kita baca hari ini adalah bagaimana pelayanan daripada seorang yang luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, mana Yohanes Pembaptis ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya akan kedatangannya. Betapa pentingnya kedatangan daripada Yohanes Pembaptis ini. Melalui pelayanannya di muka bumi, dia sedang mempersiapkan jalan bagi hadirnya Sang Mesias. Jadi sangat penting sekali, ya, bagaimana Yohanes Pembaptis menghadapi orang-orang Yahudi yang mana mereka, kalau kita membaca, mereka hidup di dalam segala kemunafikan. Ya, jangan kata umatnya, tokoh-tokoh agamanya saja hidup dalam kemunafikan. Mengapa? Karena mereka terlalu lama diserahkan ke seluruh dunia, dan mereka kembali berkumpul, mereka belum menemukan jati diri yang sesungguhnya. Ya. Sehingga mereka hidup dengan usaha yang mereka lakukan dengan membaca Taurat. Mereka hidup beragama tetapi tanpa pengertian. Inilah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada zaman Yesus. Jadi ketika Yohanes Pembaptis dia hadir, dia menyampaikan firman Allah, itu bukan perkara mudah. Menghadapi orang-orang Yahudi yang belum bisa menemukan atau pengertian yang sesungguhnya dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kehadiran Yohanes Pembaptis ini sangat penting sekali, boleh dikata mendobrak dari pola pikir yang salah dari kehidupan orang-orang Yahudi. Dan inilah yang dilakukan. Kalau tanpa Yohanes Pembaptis, betapa beratnya Yesus. Dia menyatakan dirinya kepada bangsa Israel. Oleh sebab itu, diutuslah terlebih dahulu Yohanes Pembaptis. Karena kondisi Israel waktu itu benar-benar begitu parah. Tidak ada pengertian yang benar tentang kebenaran akan firman Tuhan. Saya akan ajak kita dulu membaca dalam kitab Kisah Para Rasul 20.
ayat 18 sampai 19a. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Firman Tuhan ini ditulis oleh Lukas sebagai pernyataan daripada seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Tadi dikatakan dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Kita tahu kiprahnya Rasul Paulus ketika dia melayani. Dan yang dilayani banyak di luar orang-orang Yahudi. Rasul Paulus katakan, dengan rendah hati aku melayani Tuhan. Saya katakan, melayani Tuhan tanpa adanya kerendahan hati, itu nol besar. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tanpa adanya kerendahan hati. Bagaimana mungkin kita melayani sesama kita, ya, kalau kita tidak punya kerendahan hati? Betul? Dan inilah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Aku datang ke Asia ini untuk melayani Tuhan. Dan untuk itu aku harus memposisikan diriku sebagai seorang hamba. Tanpa dia memposisikan diri sebagai hamba, tidak mungkin dia bisa bertahan. Kalau kita baca pada ayat 19 selanjutnya, saya ingin bacakan ayat 19, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Bukankah kondisi ini kondisi yang sangat-sangat luar biasa menekan pelayanan Paulus? Tanpa adanya kerendahan hati, saya yakin Paulus tidak bisa bertahan dalam pelayanannya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan dengan mencucurkan air mata menghadapi pencobaan, diintimidasi oleh orang-orang Yahudi, bahkan dipenjara, bahkan ingin dibunuh? Tanpa adanya sikap kerendahan hati dari seorang Paulus, saya percaya, saya yakin dia tidak akan bisa bertahan. Mungkin dia akan lari tinggalkan pelayanan. Oleh kerendahan hatinya itulah Rasul Paulus bisa bertahan dalam pelayanannya. Dan inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita, bagaimana kita pun mau melayani. Bukan tanpa dasar. Sebagaimana yang sudah diteladani oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah katakan apa? Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Walaupun dia adalah Allah yang selayaknya dilayani, tetapi Yesus memberikan teladan kepada kita bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani kamu. Oleh sebab itu aku pun ingin supaya setiap kita juga melayani.
Lalu ada orang berkata, mungkin di antara kita ada yang berkata, Pak Edi, kan melayani Tuhan kan tugasnya pelayan-pelayan Tuhan. Para pendeta-pendeta. Betul. Tupoksi mereka melayani Tuhan. Tugas pokok dan fungsi dari para pelayan Tuhan. Pendeta-pendeta ada memang melayani. Tetapi jangan salah. Mari kita membaca dulu dalam kitab 1 Petrus. Ya, 1 Petrus pasal ke-2. Supaya kita sama-sama mengerti ayat ke-9. Dia dapat? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Sampai di sini dulu. Apa yang dimaksud memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia? Itu adalah bagian daripada pelayanan kita. Ayat selanjutnya. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Inilah yang dimaksudkan oleh Petrus. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu? Karena kita ini dikatakan apa? Sudah dipanggil keluar. Dari apa? Kegelapan. Apa yang dimaksud dengan kegelapan? Hidup di dalam dosa. Bukankah sejak manusia Adam jatuh di dalam dosa, semua manusia berdosa. Semua manusia hidup dalam kegelapan. Oleh sebab itu, Allah punya kepentingan untuk menyelamatkan ciptaannya dari kebinasaan. Dan melalui pengorbanan Yesus, Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Supaya apa? Supaya kita keluar dari hidup yang penuh kegelapan dosa kepada apa? Terangnya yang ajaib. Amin. Dikatakan kita dulunya bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Kita dulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Betapa berharganya panggilan Tuhan atas kehidupan kita, orang-orang percaya. Kita sudah diangkat dari lumpur dosa kepada kehidupan yang layak. Apakah anugerah ini tidak membuat kita bersyukur? Apakah anugerah ini tidak membuat kita berbelas kasihan kepada saudara-saudara kita yang belum mendengar akan Injil? Inilah tantangannya bagi kita. Tuhan ingin, tadi saya katakan, mari layanilah Tuhan. Layani Tuhan artinya apa? Sangat-sangat luas sekali. Melayani sesama. Melayani saudara-saudara seiman. Melayani saudara-saudara kita yang belum mendengar akan firman Tuhan. Sudah seharusnya menjadi tekad hati kita untuk kita pun melihat mereka boleh diselamatkan. Amin. Ya.
Jadi jangan lagi pernah kita katakan, melayani kan tugasnya pelayan-pelayan Tuhan, tugasnya pendeta-pendeta. Tidak. Rasul Paulus katakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Artinya apa? Setelah tirai bait Allah terbelah, yang tadinya yang boleh masuk hanya imam besar, tetapi dengan terbelahnya tirai bait Allah, maka setiap kita, firman Tuhan katakan, Allah berkenan ditemui. Jadi kita adalah imamat rajani yang diperkenan Allah untuk bisa datang menemui Dia. Itulah kita, orang-orang percaya tentunya. Engkau sudah dikuduskan, engkau sudah dipilih Allah, dan engkau diperkenan untuk datang kepada Tuhan. Kita diperkenan untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani. Dan sebagai rasa syukur kita bahwa kehidupan kita sudah diselamatkan, mari kita ambil bagian dalam pelayanan itu. Tetapi untuk melayani bukan perkara mudah. Saya katakan, tadi dikatakan Rasul Paulus, bagaimana dia bisa bertahan dalam melayani Tuhan? Dibutuhkan apa? Kerendahan hati. Tanpa itu kita tidak bisa melayani dengan baik. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah membaca bagaimana Yohanes Pembaptis adalah seorang guru yang dikenal oleh banyak orang pada zaman Yesus, ya. Memang Yohanes hidup pada zaman Yesus, dia selisih hanya 6 bulan dari Yesus, ya. Namun ketenarannya ini tidak membuat Yohanes menjadi sombong. Ia tetap rendah hati dan ia tetap melayani. Kerendahan hatinya jelas terlihat di dalam ayat ke-7 tadi. Ya, di mana Yohanes berkata, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kalau Yohanes mau, dia bisa saja mencuri kesempatan dari ketenarannya itu. Iya, orang Yahudi waktu itu benar-benar mengagungkan Yohanes Pembaptis. Sampai mereka katakan, ini Mesias. Mesias yang kami tunggu. Yohanes dianggap sebagai Mesias. Bisa saja Yohanes, dia katakan, betul, saya Mesias. Ya. Mungkin dia bisa. Kesombongannya bisa saja muncul. Tetapi kita lihat, Yohanes tidak lakukan itu. Dia tetap memposisikan dirinya sebagai utusan. Untuk apa? Memperlancar pekerjaan daripada Sang Mesias sesungguhnya. Dia tidak mengambil kesempatan ketenarannya untuk menyombongkan diri. Dan inilah yang mau kita belajar, bagaimana Yohanes Pembaptis, seorang pelayan Tuhan yang begitu tenar, tetapi dia bisa menjaga sikap hatinya untuk dia tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Teladan apa yang kita bisa pelajari? Mari kita buka dalam Markus pertama ayat yang ketiga, yang tadi. Ya. Markus pertama ayat ketiga dikatakan begini. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apa yang terkandung dari perkataan ini? Persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Yohanes sedang mengarahkan
menyiapkan orang-orang Yahudi supaya mereka mempersiapkan diri untuk satu kedatangan seorang yang luar biasa, seorang yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu Sang Mesias. Oleh sebab itu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes sedang memfokuskan orang-orang Yahudi pada saat itu kepada Kristus, bukan kepada dirinya. Ya, bukan. Dia mengarahkan orang-orang Yahudi supaya mereka mempersiapkan diri untuk kedatangan Sang Mesias. Dalam pelayanannya, Yohanes Pembaptis berfokus untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Dia mengajak orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 29. Ya. Dan bahkan ketika orang-orang mulai meninggalkan Yohanes dan pergi kepada Yesus, Yohanes tidak marah. Ya, coba kita baca dalam Yohanes. Yohanes pasal ketiga ayat 26. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, ini murid-muridnya ya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan tentang dia engkau telah memberikan kesaksian, dia membaptis juga. Dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Inilah pernyataan daripada Yohanes. Manakala orang-orang bilang, murid-muridnya bilang, Guru, orang-orang Yahudi pada berdatangan menemui Yesus. Mengapa engkau diam saja? Ya. Murid-muridnya Yohanes ini merasa, Yohanes yang sudah capek-capek, ya, berkhotbah, ujung-ujungnya mereka pada datang kepada Yesus. Mereka masih manusiawi, ya, masih manusiawi. Udah capek-capek kerja, jemaatnya pada kabur semua. Ya, meninggalkan dia. Pada datang kepada Yesus. Ya, kalau manusiawi mungkin kita jengkel. Gue capek-capek ngerintis jemaat. Ya, dari nol sampai sekarang sudah puluhan. Datang seorang hamba Tuhan lain, ngajak jemaatnya mengikuti dia. Kalau orang Cirebon katanya gondok gitu ya. Tapi Yohanes tidak. Dia tahu posisinya. Dia hanyalah utusan yang memang diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Jadi Yohanes tidak marah. Dia tetap rendah hati. Dia tetap berfokus kepada Kristus. Sama. Setiap kita hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, jemaat juga sama. Ketika saudara datang ke tempat ini, berjemaat di tempat ini, bukan milik pendeta. Saudara adalah milik Kristus. Tidak ada haknya pendeta atas kehidupan jemaat Tuhan.
Kalau pendeta berpikiran begitu, dia akan kepahitan terus. Melihat, aduh jemaatnya hilang, pindah ke sana. Aduh jemaatnya hilang, pindah ke sana. Kepahitan, tapi kepahitan. Dan itu sangat tidak memberkati. Tapi sungguh, kita mengerti bahwa semua adalah milik Tuhan. Kedua, Markus 1 ayat 6. Yohanes memakai jubah bulu onta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Saya baca referensi atau literatur bagaimana orang-orang zaman dulu, kalau mereka kalangan dari kalangan bawah, mereka bukan memakai jubah bulu domba, wool, tetapi bulu onta. Itu menandakan kehidupan yang miskin. Tetapi Yohanes Pembaptis, ya, dia tidak merasa minder atau menjadi kurang berharga karena dia pakai apa yang dia pakai. Yohanes tahu identitasnya tidak ditentukan oleh apa yang makan, apa yang ia minum atau yang pakai, tetapi identitasnya ditentukan oleh Tuhan yang ia hidupi. Setiap kita dihargai bukan karena bajunya yang mewah, perhiasannya yang mentereng, tetapi setiap kita sadari dihargai oleh orang karena perilaku kita, karena perkataan kita. Ketika perilaku kita, perkataan kita adalah perkataan yang membangun, yang memberkati, yang memberikan banyak nasihat, disitulah engkau dihargai. Oleh sebab itu, miliki gaya hidup seperti Yohanes. Dia tetap hidup dalam kesederhanaan. Walaupun kesederhanaan memang tidak bisa disamakan. Sederhananya saya mungkin tidak sama sederhananya, maaf, dengan Ibu Meme. Ya, anak saya diberi tugas untuk entertain bos-bos dealer. Dia ngajak bukan makanan yang 100-200 ribu, makanan yang jutaan. Sekali minum seloki bisa jutaan. Ya. Dan kesederhanaan bagi mereka mungkin kemewahan bagi kita. Ya. Jadi kesederhanaan ini memang tidak bisa dipukul rata. Setiap kita berbeda. Ya. Yohanes tidak minta fasilitas hidup mewah walaupun tugasnya penting. Jangan juga kita merasa penting dan melakukan banyak hal untuk Tuhan, lalu kita menuntut banyak kepada Tuhan. Kita belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Oleh sebab itu, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Bersyukurlah yang Tuhan karuniakan kepada kita. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Terakhir, ayat 7, Markus 1. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Membungkuk dan membuka tali kasut ini satu pekerjaan yang sangat rendah. Orang zaman dahulu budak, itu budak-budak yang junior yang melakukannya. Kalau budak-budak yang udah senior tidak melakukannya. Diserahkan kepada budak-budak yang junior. Kamu yang harus lakukan, membungkuk. Jadi Yohanes benar-benar memposisikan dirinya betul-betul sebagai orang yang tidak layak. Tidak layak. Ya. Karena hanya Tuhan yang layak untuk dipermuliakan, untuk dilayani. Oleh sebab itu, mari. Ya, pelayanan apapun yang dipercayakan oleh Tuhan, lakukanlah dengan tekun, tidak perlu gengsi. Sesungguhnya tidak ada kasta di dalam pelayanan. Semua sama di hadapan Tuhan. Ya. Kita tahu Yohanes itu di mata Tuhan, Yesus pernah katakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Artinya apa? Di mata Yesus, Yohanes orang yang paling besar. Tetapi apa yang dihidupi, dijalani oleh Yohanes, dia senantiasa
memposisikan dirinya sebagai hamba Kristus. Oleh sebab itu, mari saudara-saudaraku yang ada pada hari ini, layani dia. Saudara jangan anggap, oh kan ada pendeta. Tidak. Setiap kita yang sudah diselamatkan, setiap kita yang sudah dikeluarkan dari dosa, mempunyai tanggung jawab untuk kita bersama-sama memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Iya, itulah tugas kita. Tapi lakukanlah bukan dengan kesombongan kita. Lakukanlah dengan segala kerendahan hati. Karena sungguh kita ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita ini hanyalah alat. Orang-orang yang sudah diselamatkan. Mari kita lakukan pemberitaan akan kebesaran Tuhan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Atau ada pujian? Ada ya, oke. Mari kita singer bisa. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau menghendaki setiap kami menjadi pelayan-pelayan-Mu. Setiap kami mau dengan sungguh-sungguh memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib yang daripada Tuhan. Bagaimana Engkau sudah menyelamatkan kami, bagaimana Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, mengangkat kami dari kesia-siaan, menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Biarlah kami dengan sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman Tuhan, memberitakan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan. Bagaimana perbuatan Allah yang begitu besar melalui pengorbanan Yesus di kayu salib itu boleh diberitakan bagi setiap orang untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui kehidupan kami Tuhan, biarlah nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan disaksikan. Pakai setiap kami Tuhan dengan keberanian. Pakai setiap kami Tuhan dengan kesungguhan. Untuk kami ambil bagian dalam tugas yang agung ini. Untuk menjadikan semua bangsa murid-murid Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Biarlah firman Tuhan ini akan terus mengingatkan kami akan tugas setiap orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu ini dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Roh Kudus, Engkau terus beri pengertian kepada kami, untuk kami boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami sama-sama berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Tuhan, Kau memberkati saudara-saudara kami ini dengan bertambahnya usia, membuat mereka semakin bertambah pengenalannya kepada Kristus, semakin menjadi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan, sehingga melalui kehidupannya sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia, berkati akan bangsa kami, berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh maju, bangsa kami
menjadi bangsa yang beradab, berkeadilan, melindungi segenap rakyatnya. Terutama bagaimana kami umat-umat-Mu boleh terlindungi di dalam menjalankan ibadah kami, memeluk agama kami. Dan biarlah pemerintah kami diberi ketegasan untuk melakukan, menjalankan konstitusi yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Biarlah itu semua semakin memberi kekuatan kepada iman kami, untuk semakin teguh di dalam Engkau. Dan akhirnya saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Allah Roh Kudus di dalam persekutuannya bersama kita, akan terus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.